Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan channel kompeten. Nah, pada kesempatan kali ini, channel kompeten akan membahas tentang kisi-kisi terbaru ya, yaitu soal HOTS tentang soal SKB CPNS 2021 pada formasi perawat terampil maupun ahli pertama. Nah, kali ini sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB tahun 2021 ada tentang pengelolaan pelayanan keperawatan. Nah, kali ini channel kompeten ingin mencoba membantu teman-teman untuk bisa terpapar dengan bagaimana sih pengelolaan pelayanan keperawatan. Nah, di sini nanti kita akan membahas soal-soal terkait dengan pengelolaan pelayanan keperawatan, tetapi kita juga membahas tentang pembahasannya. Jadi simak terus video ini sampai dengan selesai agar teman-teman bisa paham bagaimana bentuk dan arah dari tema tersebut. Jadi, teman-teman, channel kompeten berharap teman-teman bisa lulus ya, atau bisa lebih siap untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian SKB yang mungkin ini sudah tidak lama lagi akan kita laksanakan. Baik teman-teman, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, ayo kita bahas satu persatu soalnya. Nah, untuk soal nomor 1, di suatu ruangan rawat, salah seorang ketua tim memimpin diskusi perawat ruangan yang telah selesai melakukan handover. Katim membahas terkait dengan rencana asuhan keperawatan yang akan diberikan pada shift tersebut dan rencana diseminasi ilmu yang akan dilaksanakan 1 jam sebelum shift berakhir. Nah, kita lihat bentuk dari pertanyaannya ini apa. Ya, ini kasusnya. Nah, apakah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh ketua tim pada kasus tersebut? Nah, ya kita lihat pilihan jawabannya ya teman-teman. A. Pre-conference, B. Post-conference, C. Timbang terima, dan D. Ronde keperawatan. Nah, kira-kira teman-teman dari kasus di atas apa nih jawabannya? Nah, karena ini perlu disimak ya teman-teman, bahwasannya di atas telah dijelaskan bahwasannya salah seorang ketua tim memimpin diskusi perawat ruangan yang telah selesai melakukan handover ya. Kemudian Katimnya membahas terkait dengan rencana asuhan keperawatan yang akan diberikan pada shift tersebut dan rencana diseminasi ilmu yang akan dilaksanakan 1 jam sebelum shift berakhir. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bentuk kegiatan ini yang dilakukan oleh ketua tim itu apa namanya? Nah, jadi kira-kira nih teman-teman, apa? Ya, betul teman-teman ya. Jawabannya adalah pre-conference. Ya. Kenapa jadi pre-conference? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di sini pembahasan terkait dengan ini ya, sebentar. Nah, terkait dengan pre-conference, ya. Nah, pre-conference adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh ketua tim atau katim dan perawat pelaksana setelah selesai handover atau serah terima. Nah, kegiatan ini untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh katim atau penanggung jawab primer. Ya, teman-teman. Nah, kemudian jika yang berdinas pada shift tersebut hanya 1 orang, maka pre-conference ditiadakan. Nah, ini syaratnya ya. Kemudian isi pre-conference adalah rencana tiap perawat atau rencana harian dan tambahan rencana dari Katim dan kepala ruang. Ini sesuai dengan modul MPKP pada tahun 2006. Nah,
Bentuknya seperti apa kegiatannya? Nah, bentuk kegiatan yang dilakukan pada pre-conference ini adalah Katim membuka acara. Kemudian Katim menanyakan rencana harian masing-masing perawat, ya. Kemudian Katim memberikan masukan dan tindak lanjut terkait dengan asuhan yang diberikan pada saat itu, ya. Kemudian Katim memberikan reinforcement terhadap respon perawat pelaksana. Ya, ini adalah umpan balik ya, atau memberikan reward ya. Reinforcement ini adalah pendapat, bisa jadi pendapat penghargaan dari si Katim ya. Kemudian Katim ini menutup acara. Nah, ini adalah bentuk kegiatan dari pre-conference ya teman-teman. Ada paham ya? Ayo kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, seorang perawat pelaksana di ruang medikal sedang mencuci tangannya sebelum melakukan tindakan kepada pasien atau klien. Kepala ruang memperhatikan perawat tersebut dan mendapati langkah cuci tangan yang dilakukan oleh perawat tersebut kurang tepat. Kemudian, kepala ruangan melakukan observasi pada perawat pelaksana lainnya. Ternyata, kepala ruangan juga mendapati hal yang sama. Perawat di ruangan tersebut banyak yang kurang tepat melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar rumah sakit. Standar nih ya teman-teman, bukan standar. Oke. Jadi nampak sekali di sini adalah perawat di ruangan tersebut itu kurang paham tentang melaksanakan cuci tangan 6 langkah ya. Nah, coba kita lihat. Apa yang tepat ya? Nah, yang A menjelaskan kembali tentang pentingnya cuci tangan. B, menegur perawat tersebut atau menegur perawat pelaksana tersebut satu persatu ketika mencuci tangan. C, membuat pamflet langkah cuci tangan yang benar dan menempelnya di ruangan. D, melakukan evaluasi resosialisasi kepada perawat tentang cara cuci tangan yang benar. Dan E adalah menganjurkan semua perawat pelaksana untuk mempelajari kembali cara cuci tangan yang benar. Nah, ini apa nih yang harus dilakukan oleh kepala ruang? Kalau kasusnya perawat di ruangan tersebut itu kurang tepat melakukan cuci tangan 6 langkah. Apakah A menjelaskan kembali tentang pentingnya cuci tangan? Atau menegur perawat tersebut ya, satu persatu ketika mencuci tangan? Atau kepala ruang harus membuat pamflet cuci tangan dan menempelnya di ruangan? Nah, atau melakukan evaluasi dan mensosialisasikan kembali kepada perawat tentang cara cuci tangan yang benar. Selanjutnya menganjurkan semua perawat pelaksana untuk mempelajari kembali cara cuci tangan yang benar. Gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman yang mana yang benar? Ya, betul sekali ya teman-teman. Jawabannya yang benar adalah D, yaitu melakukan evaluasi dan resosialisasi kepada perawat tentang cara cuci tangan yang benar. Nah, kenapa bisa D? Coba kita lihat. Nah, di sini jelas ya. Jelas sekali dijelaskan bahwasannya data fokus yang harus kita perhatikan di sini yaitu kepala ruangan juga mendapati perawat di ruangan tersebut banyak yang kurang tepat melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar rumah sakit. Nah, jadi berdasarkan evaluasi perlu dilakukan oleh kepala ruangan untuk memperbaiki kinerja anggotanya serta meresosialisasi agar perawat di ruangan mendapatkan penyegaran kembali terkait dengan standar cuci tangan yang tepat. Jadi kalau misalnya hanya satu orang aja, mungkin bisa dijelaskan kembali tentang pentingnya cuci tangan ya.
Atau jika memang tidak, kalau misalnya A, jadi mungkin bisa dijelaskan bahwasanya, oh, ini cuma satu perawat dan perawat juga tidak melakukan cuci tangan. Nah, berarti menjelaskan tentang pentingnya cuci tangan ya. Jika memang perawat hanya satu orang, mungkin ya B bisa ya. Nah, kemudian tapi dengan dengan masalah atau kasus di atas, berarti yang paling tepat adalah di jawabannya, teman-teman. Saya rasa paham ya, teman-teman. Ayo kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ruang rawat inap sedang melaksanakan rapat rutin ruangan. Kepala ruangan melakukan diskusi dengan anggota terkait permasalahan yang ada di ruangan. Memberikan penjelasan tentang SOP baru terkait beberapa tindakan dan memberikan motivasi kepada anggotanya agar tetap menjalankan tugas dengan baik. Apakah jenis tindakan yang dilakukan oleh kepala ruangan pada kasus tersebut? Coba kita lihat. Apakah perencanaan atau B. pengorganisasian, C. pengelolaan staf, D. pengarahan, dan E. pengendalian. Nah, ingat ya teman-teman, di sini kepala ruang melakukan diskusi dengan anggota terkait permasalahan yang ada di ruangan, itu satu. Kemudian kepala ruangan memberikan penjelasan tentang SOP baru terkait beberapa tindakan, berarti ada perubahan SOP ya teman-teman. Kemudian memberikan motivasi kepada anggota agar tetap menjalankan tugas dengan baik ya. Jadi kira-kira apa jawabannya teman-teman? Nah, sebelum sebelum kita menjawab, coba kita lihat dulu pembahasannya ya, terkait dengan kelima elemen atau kelima jenis tindakan yang ada di soal tersebut. Nah, ini adalah peran dan fungsi manajemen keperawatan. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Pada proses perencanaan, ya, sini, ya. Nah, pada proses perencanaan, ya, menentukan misi, visi, tujuan, kebijakan, prosedur, dan peraturan-peraturan dalam pelayanan keperawatan, kemudian membuat perkiraan proyeksi jangka pendek dan jangka panjang, serta menentukan jumlah biaya dan mengatur adanya perubahan berencana. Ini termasuk di planning. Nah, bagaimana dengan organizing? Ya. Nah, kalau organizing ini meliputi beberapa kegiatan, di antaranya adalah menetapkan struktur organisasi, menentukan model penugasan perawat, menentukan model penugasan keperawatan sesuai dengan keadaan klien dan ketenagaan, mengelompokkan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan dari unit, bekerja dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan dan memahami serta menggunakan kekuasaan dan otoritas yang sesuai. Ini adalah bentuk kegiatan atau bentuk peran fungsi dari organizing, atau di pilihan jawaban tadi adalah pengorganisasian. Kemudian yang ketiga adalah staffing. Nah, atau pengelolaan staff. Nah, di sini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian, di antaranya adalah rekrutmen pegawai, wawancara, mengorientasikan staff, menjadwalkan dan mensosialisasikan pegawai baru, serta pengembangan staf. Kemudian yang keempat, ini adalah directing atau pengarahan ya teman-teman. Nah, jadi semacam pengarahan dari kepala ruang ke staf atau katim gitu ya, atau katim ke perawat pelaksana. Nah, di sini adalah meliputi pemberian motivasi ya. Di sini udah jelas ya, ada kata kunci ya. Supervisi, mengatasi adanya konflik, pendelegasian, cara berkomunikasi, dan fasilitasi untuk kolaborasi. Nah, ini di sini peran dari directing atau pengarahan.
Nah, kalau kita lihat yang kelima, yang terakhir, ini adalah pengendalian. Nah, apa saja yang dilakukan atau peran si kepala ruang di sini? Itu adalah meliputi pelaksanaan penilaian kinerja staf, pertanggungjawaban keuangan, pengendalian mutu, pengendalian aspek legal dan etik, serta pengendalian profesionalisme asuhan keperawatan. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi kelima ini ada kata kunci dan ada perbedaan ya yang signifikan dari peran dan fungsi manajemen keperawatan. Coba kita balik ke soal nomor 3 tadi. Nah, ruang rawat inap sedang melaksanakan rapat rutin ruangan. Kepala ruangan melakukan diskusi dengan anggota terkait permasalahan yang ada di ruangan, memberikan penjelasan tentang SOP baru terkait beberapa tindakan dan memberikan motivasi ya teman-teman kepada anggotanya agar tetap menjalankan tugas dengan baik. Jadi jawaban yang benar adalah iya, benar teman-teman. Jawaban yang benar adalah di pengarahan. Tadi udah jelas ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Di ruang rawat saraf suatu rumah sakit yang berkapasitas 28 tempat tidur, kepala ruangan membagikan tugas dan mengambil kebijakan dengan membagi beberapa orang perawat yang akan bertanggung jawab terhadap beberapa orang pasien dalam tiap periode dinas. Kepala ruangan mengatakan bahwa perawat akan bertanggung jawab terhadap pasien yang telah dibagi dan akan mendapatkan pasien yang berbeda setiap pergantian shift dinas. Nah, jelas ya, pembagian tugas ya teman-teman. Jadi bentuk pertanyaannya adalah apakah metode penugasan yang digunakan pada kasus tersebut? A. Metode tim, B. Metode kasus, C. Metode primer, D. Metode modular, dan E. Metode fungsional. Nah, sebelum menjawab, mari kita lihat pembahasannya ya teman-teman terkait dengan metode penugasan. Jadi nanti teman-teman biar lebih terarah ya. Nah, ini dia teman-teman pembahasannya. Coba ya kita lihat sebentar teman-teman. Nah, oke. Nah, lihat dulu data kunci dari masalah. Kepala ruangan membagi tugas dan mengambil kebijakan dengan membagi beberapa orang perawat yang akan bertugas atau yang akan bertanggung jawab terhadap beberapa orang pasien dalam tiap periode dinas. Kepala ruangan juga mengatakan bahwa perawat itu akan bertanggung jawab terhadap pasien yang telah dibagi dan akan mendapatkan pasien yang berbeda setiap kali shift dinas. Nah, ini hal ini merupakan ciri khas dari metode kasus ya teman-teman. Jadi sebenarnya kepala ruang itu membagikan perawat itu setiap kali ganti shift dinas. Ini adalah merupakan ciri khas dari metode kasus ya. Jadi kalau kita lihat di sini cukup jelas ya untuk metode kasus ya. Jadi menurut Sitols pada tahun 2006, pada metode ini satu perawat akan memberikan asuhan keperawatan kepada seorang klien secara total dalam satu periode dinas. Jadi dia tidak pegang pasien yang lain gitu. Tugasnya adalah untuk pasien yang diberikan atau pasien yang dibagikan oleh kepala ruang. Kemudian jumlah klien yang dirawat oleh satu perawat tergantung pada kemampuan perawat tersebut dan kompleksnya kebutuhan si pasien. Jadi tingkat ketergantungan pasien ya. Setiap perawat ditugaskan untuk melayani seluruh kebutuhan pasien pada saat dinas. Kemudian pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda untuk setiap shift dan tidak ada jaminan bahwa klien itu akan dirawat oleh orang yang sama pada hari berikutnya.
Jadi setiap perawat pasien yang diberikan ke perawat tersebut juga beda-beda ya teman-teman, setiap kali pergantian shift. Nah kemudian bagaimana dengan metode fungsional? Nah teman-teman juga harus paham nanti jika memang ada soal yang berbeda. Jika metode fungsional ini adalah metode keperawatan yang membagi tugas perawat per tindakan tertentu. Ya, misal ada perawat yang bertugas hanya melakukan perawatan luka saja, kemudian ada yang bertugas injeksi aja, dan ada yang bertugas mengisi laporan ASCAP saja. Nah, ini adalah metode fungsional. Nah, kemudian bagaimana dengan metode tim? Nah, jika metode tim ini pemberian asuhan keperawatan, yaitu seorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada sekelompok klien melalui upaya kooperatif dan kolaboratif. Nah, jadi kalau tim nanti ada ketua timnya ya. Nah, jadi ini adalah metode tim. Nah, bagaimana dengan metode keperawatan primer? Nah, jika metode keperawatan primer di sini adalah metode penugasan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan klien, mulai dari klien masuk sampai klien keluar dari rumah sakit. Nah, ini yang primer ya. Kemudian yang kelima adalah namanya adalah metode modular. Nah, metode modular ini adalah bentuk variasi dari metode keperawatan primer. Dengan perawat profesional dan perawat non-profesional ini bisa bekerja sama. Ya. Nah, jadi perawat profesional dan perawat non-profesional bekerja sama dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, dalam memberikan asuhan keperawatan dengan menggunakan metode modifikasi primer. Jadi satu tim terdiri dari 2 hingga 3 perawat. Itu memiliki tanggung jawab penuh pada sekelompok klien atau pasien yang berkisar 8 hingga 12 orang. Ini adalah bentuk dari metode modular. Nah, kalau kasus di atas tadi ya, ini sangat jelas bahwasanya di ruangan rawat saraf suatu rumah sakit yang berkapasitas 28 tempat tidur, kepala ruangannya membagi tugas dan mengambil kebijakan untuk membagi beberapa orang perawat yang akan bertanggung jawab terhadap beberapa orang pasien dalam tiap periode dinas. Dan kepala ruang juga mengatakan bahwa perawat akan bertanggung jawab terhadap pasien yang telah dibagikan. Dan pasien dan perawat juga akan mendapatkan pasien yang berbeda setiap kali pergantian shift dinas. Jadi jelas sekali ya, ini adalah bentuk dari metode kasus ya. Jadi ini jelas sekali ya nampaknya ya. Nah, seperti penjelasan tadi yang benar ini sepertinya. Tapi ayo kita coba lihat dulu jawaban yang benar. Nah ya, jadi tepat sekali ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa paham bagaimana metode penugasan ini ya, baik itu kasus, tim, kemudian primer, modular, dan fungsional ya. Jadi kami berharap ya teman-teman bisa melewati setiap soal-soal yang ada di ujian SKB ya, dan teman-teman bisa lulus ujian SKB dan ya mudah-mudahan semua teman-teman channel kompeten ini bisa mendapatkan NIK tahun ini ya. Jadi menutup akhir tahun dengan mendapatkan NIP ya. Ya, mudah-mudahan dapat NIP ya. Amin, 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 amin. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya ilmu yang channel kompeten bagikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil semua untuk mendapatkan NIP tahun ini ya. Dukung terus channel kompeten teman-teman dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oh ya teman-teman, channel kompeten juga minta
masukan ya terkait dengan tema apa sih yang teman-teman butuhkan untuk pembelajaran CPNS ini, sehingga channel kompeten mungkin bisa menghadirkan apa yang memang teman-teman butuhkan. Itu ya teman-teman. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.